Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama kita Nerdy Bro di Nerdcast, The Nerd Podcast. Dan kembali lagi bersama kita ya, gua Vali dan gua Billy. Dan di episode ini masih episode bulan Juni lah ya. Ya. Kita mau ngapain nih, Bil? Kayaknya untuk apa? Kita kan pastinya mau diskusi soal film film ataupun series nih. Tapi diskusinya kayaknya kita cari format baru nih. Jadi kayak tetap diskusi tentang film dan series atau suatu topik lah ya yang berhubungan dengan itu, tapi kita bikin formatnya jadi lebih menarik nih. Dan ya ujung-ujungnya kalau mau bikin menarik ya dibikin inilah ya. Bukan game sih, tapi kalau gue lebih nyebutnya ini ya adu statement lah. Dan yang kita mau mainin adalah konten ini nih, agree or disagree. Oke, kayaknya udah paham sih harusnya para lainnya. Nih ini juga udah ada, ini udah bisa lihat ada kumpulan statement yang udah kita bikin sebelumnya. Kita sama-sama kita sama-sama bikin dan tidak tahu statement masing-masing. Betul. Dari kumpulan di sini, nanti kita tinggal adu debat aja ya. Oke, dan sebelum mulai ya tentunya jangan lupa lah, kita kalau lupa bilang, jangan lupa lah tonton terus konten-konten kita di semua sosial media platform kita, ada di Instagram, di Spotify, di YouTube, dan di TikTok ya. Betul. Oke deh. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya diskusi kita kali ini. Oke. Dan oke, kita langsung mulai aja kali ya. Kita mulai lah, ayo kita mulai kontennya. Let's nerding it out. Nah, kita mau bahas apa nih, Val? Nah, di debat kali ini, debat perdana kali ini, kita mau bahas. Sebenarnya bukan debat sih, kan bisa aja kita agree terus. Iya, bisa aja kita sama-sama agree, Val. Kan kalau debat setuju juga nggak apa-apa. Kita mau bahas ini, kan bulan Juli nanti mau ada film Superman nih. Kita udah pernah bilang sih sebelumnya. Dan film Superman ini akan menjadi debut dari universe-nya DCU-nya James Gunn. Ya, DCU James Gunn ya. Kick off tuh di film ini gitu. Nah, kan ini adalah awal mula dari sebuah universe baru kan. Kayaknya kita mau sekalian bahas mengenai DC Universe lah ya. Overall lah ya. Iya, overall. Baik komik atau film juga boleh lah ya. Boleh banget sih. Oke, ini gimana nih? Mau kita kocok dulu atau gimana? Udah gue kocok sih tadi nih. Jadi nanti setupnya kita baca, terus nanti kita hitung 1, 2, 3. Gimana statement kita gitu ya? Dan kita elaborasi lah ya. Oke, ini mulai dulu gue apa lu? Lu dulu deh. Oke. Bacanya santai aja. Statementnya? Ini gue bacain ya. Statementnya adalah DC lebih baik fokus di standalone film aja dan gak perlu buat cinematic universe. Oke. 1, 2, 3 disagree. Enggak sih, gue sebagai penikmat komik dan penikmat film-film superhero, justru gue tuh penasaran. DC tuh kalau ketika Marvel udah berhasil, gue juga mau lihat dong DC gimana, dan dengan karakter DC. Sebenarnya karakter DC malah sebenarnya jauh lebih terkenal ya. Betul. Superhero itu lebih orang banyak yang tahu ya, lebih punya nama besar. Betul. Kayak Superman, Batman, Wonder Woman. Itu tuh udah sangat terkenal gitu loh. Orang awam yang nggak baca, yang nggak tahu superhero aja mungkin taunya itu kali. Gitu. Kayak jadi gue nggak setuju dengan statement tadi ketika mendingan standalone aja, karena menurut gue apalagi buat comic book readers readers, ketika udah ada crossover antara superhero itu adalah kayak puncaknya, itu adalah puncak kesenangannya gitu loh, interaksi antara betul. Itu paling ditunggu lah, interaksi superhero yang beda gitu. Dan ini mungkin tambahan dari gue adalah, kan gue juga disagree nih, karena ya menurut gue DC itu dengan standalone filmnya itu sudah terbukti gitu loh. Maksudnya banyak loh film standalone DC itu yang memang berhasil, bagus gitu loh. Jadi menurut gua ya kalau mereka hanya bergerak di standalone film aja tuh
iya menurut gue kayak kurang eksplor aja sih, karena ya lu punya potensi lebih tapi tidak dijalankan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kalau misalkan DC cuma develop stand alone aja tuh ini kayak ya main di zona amannya aja lah. Betul. Gitu. Ya kenapa nggak mau nyobain sesuatu yang baru gitu. Betul. Oke. Lanjut lu nih berarti, Bel. Oke, next statement ya. Itu mungkin statementnya kita tulisin juga gitu ya, Li? Iya. Enggak, statement juga pasti kita tulis lah nanti biar orang sini. Oke. Statementnya adalah ini. DC kurang mengeksplor karakter lain selain Batman. Satu, dua, tiga. Betul. Sama lagi. Harusnya beda nih biar ada debat-debatnya. Iya, mungkin kalau lagi sama gimana Pak? Ini kan tidak direkayasa. Jadi lu dah. Oke, tadi kan statementnya di situ terlalu banyak eksplor istilahnya karakter Batman, dan memang ya gue setuju karena memang dari film live action, series, animasi itu memang ya dari jumlah kuantitinya aja lah, dari jumlahnya aja tuh maksudnya yang berhubungan sama karakter Batman tuh sangat banyak, maksudnya malah mungkin bisa dibilang 70-80% kali ya. Maksudnya kayak film live actionnya, film Batman tuh ada berapa, yang meren Batman tuh ada berapa, terus animasinya juga banyak banget, terus nyeritain villain yang dibikinin spin-off-nya aja tetap dunia karakter Batman gitu. Betul. Ya memang yang nggak ada Batman-nya pun tetap nyeritain seputar lingkungan nya Batman gitu ya. Iya, mungkin gue tahu memang Batman itu salah satu karakter paling terkenalnya DC, salah satu karakter terbaiknya DC lah. Jadi ya mungkin gue bisa bilang di situ mengeksplor lebih itu ya karena mereka ya maksudnya ya karena karakter ini adalah karakter dalam mereka ya istilahnya gini ya, yang lakunya itu ya wajar dong di eksplornya di ya sekitarnya aja gitu. Sebenarnya sih gue kayak gak apa-apa lah kalau misalkan karakter Batman itu yang paling laku jadinya memang paling banyak, cuman gue melihatnya udah secara presentasi kayak jomplang aja gitu banget ya. Bahkan gue nambahin mungkin dari komik-komiknya pun udah mulai mengarah ke kayak yang banyak tuh isunya Batman gitu loh. Yang lainnya tuh kayak perbandingannya jauh gitu loh. Maksudnya coba bandingin, mungkin kalau sama Superman juga lumayan, coba bandingin sama anggota Justice League lain deh. Maksudnya kayak sama Aquaman atau Green Lantern tuh maksudnya secara komik, secara film itu tuh ya jauh banget presentasinya. Maksudnya kita tahu Batman karakter paling istilahnya mungkin paling andalannya DC lah. Iya, maksudnya ya yang lain bisa loh dieksplor. Betul. Gitu. Kita juga pengen lihat gitu loh. Dan maksudnya banyak orang jadi kayak kan Batman tuh udah ada dari maksudnya kayaknya udah waktunya deh ekspor yang lain gitu loh. Dan gini gak sih, banyak orang yang bilang kalau ya sebenarnya biasanya ngomong ini kurang baca sih, kayak DC itu dark, kalau Marvel itu light buat bocil. Yang bikin orang ada statement DC itu dark karena mungkin yang dibaca Batman doang gak sih? Iya. Ya karena statement itu tuh kenapa DC dark? Ya karena memang untuk karakter Batman ya wajar kalau dark gitu karena emang karakternya Batman. Tony emang begitu. Iya. Tapi lu jangan statement DC itu dark hanya karena baca Batman gitu loh. Iya. Lu baca semuanya dulu lah. Oke. Lanjut Val. Lanjut gue lagi ya. Oke. Arrowverse lebih bagus dari DCEU. Arrowverse tuh yang TV show, terus DCEU tuh yang universe-nya Zack Snyder lah. Oke ya. 1, 2, 3. Oh, ini beda nih. Oke. Yang dulu lah yang dulu kan statementnya lo yang baca. Gua sih ngelihatnya gimana ya? Secara kenapa gue bilang Arrowverse lebih bagus adalah simple sih, secara planningnya aja gue ngelihatnya lebih tertata, gue ngelihatnya. Kalau di CU gue ngelihatnya agak dari film pertamanya aja udah dari awal aja udah agak berantakan. Jadi pertama kan misalkan Man of Steel, terus langsung Batman vs Superman,
Habis gitu itu ya baru itu di announce universe-nya ada Wonder Woman, ada apa. Terus kan filmnya Wonder Woman terus Justice League. Habis Justice League tuh kayak udah mulai bingung berantakan gak sih? Oke, iya sih. Nah, gua menilainya Arrowverse jauh lebih bagus karena dia secara konten planningnya lebih jelas gitu. Jadi kayak dia kan ada series Arrow, ada series Flash, terus Supergirl, terus nambah Legends of Tomorrow, terus nambah Batwoman, terus nambah Black Lightning, terus nambah ini nggak sih Stargirl, lupa gua. Oh iya ada. Iya maksudnya rapi. Terus memang ada bener-bener event puncak dari semua universe itu yang Crisis on Infinite Earth gitu, kayak ada climatic battle-nya. Terus habis gitu ya udah sih mulai sendiri-sendiri dan harus gua akui setelah itu tuh udah agak berantakan. Iya. Udah mulai udahlah ngelarin series ini sendiri-sendiri gitu. Oh, oke. Tapi gua kenapa menilai Arrowverse lebih bagus adalah ya itu tadi secara universe, secara planning lebih jelas dan lebih rapi. Oke, kalau pendapat gua sebenarnya gua juga bukan bilang DCU itu bagus banget ya, enggak. Menurut gua DCU dan Arrowverse tuh ya sama-sama banyak lah kurangnya. Tapi pembelaan gua adalah karena menurut gua itu si DCU ini ide awalnya tuh menurut gua unik banget sih. Kayak dari dia menceritakan cerita Superman yang cerita Superman yang agak beda dari biasanya, terus juga nyeritain karakter Batman-nya juga beda. Batman-nya yang istilahnya kill people gitu lah. Terus juga dari Justice League-nya, dan mungkin kebayang di film Snyder Cut-nya Justice League itu kan kebayang tuh, maksudnya sebenarnya planningnya itu kayaknya mau ke arah mana kelihatan kan gitu. Cuma sayangnya tidak jadi ya. Iya mungkin itu sangat disayangkan ya tidak jadilah karena satu dan lain hal. Kalau menurut gue istilahnya planningnya bukan planning sih, kayak ide awal itu udah bagus tapi ya planningnya berantakan, istilahnya aktualisasinya berantakan. Dan kenapa gue bilang itu tidak, maksudnya ya Arrowverse tidak lebih baik karena menurut gue Arrowverse tuh mungkin awalnya tuh benar-benar bagus lah. Flash tuh dulu gue inget banget salah satu series yang series superhero yang gue pertama kali nonton tuh kayak wah keren nih ceritanya. Tapi ya menurut gue tipikal TV series nggak sih? Jadi kayak semakin banyak seasonnya tuh gue ngelihat, dan ini nggak di Flash aja, ceritanya makin lama makin template gitu loh. Oke, nanti dimulai episode berapa itu akan ada istilahnya puncak, istilahnya kayak ada puncak sedikit, terus nanti ada crossovernya, terus nanti ada final battle-nya. Dan maksudnya kayak gue ngelihatnya tuh kayak jadi template sinetron aja gitu loh, nggak sih? Dan ya jadi kayak sebenarnya mungkin kalau dibilang ya mungkin aktualnya tuh karena sudah dijadikan series dan episodenya banyak, itu ya jadi kayak kelihatannya di Arrowverse lebih bagus. Tapi secara planningnya sih menurut gue sih ya nggak lebih bagus juga sih. Oke lah, let's agree to disagree aja ya. Oke. Ini lanjut berarti lu ya. Oke. Sorry. Oke, wah unik nih. Statementnya adalah ini. DC dan Marvel tuh temenan. Fansnya aja yang sibuk berantem sendiri. Aduh, kayak udah ketahuan nih apa. Oke, 1, 2, 3. Iya betul. Ini 1000%. Ini 1000%. Agree. Iya banget. Iya. Karena mungkin ya kayak kreatornya Marvel sama DC tuh ini siapa namanya, memang istilahnya mereka tuh saling, maksudnya dekat dan saling mengidolakan karya masing-masing sama lain. Dua company itu tuh sangat menginfluence satu sama lain sih. Ya, maksudnya kan banyak karakter Marvel inspired by DC dan banyak karakter DC juga yang inspired by Marvel gitu. Iya, cuman sebenarnya mungkin kalau banyak karakter lebih banyak yang DC karena DC duluan kan? Karena memang secara company ini orang suka lupa. Secara company DC duluan, diwajar lah karakternya lebih banyak yang duluan. Orang gue suka sebel lihat kayak di TikTok lah, di apa kayak Marvel copy karakter DC aja nih. Ya kan company-nya duluan DC gitu loh. Ngapain sih lu ngapain sih ributin begituan gitu kayak. Dan ini maksudnya
contoh nih yang paling baru sekarang nih, maksudnya kayak mereka tuh istilah DC sama Marvel tuh kalau bisa kerjasama ya kerjasama lah. Ini contoh yang paling baru nih, mungkin belum pada denger. DC sama Marvel tuh lagi kerjasama bikinin crossover event komik dan udah announce adalah Batman dan Deadpool. Betul. Jadi kayak Akan rilis seri komiknya tahun ini. Ada nanti yang isunya ditulis sama Marvel, ada yang isunya ditulis sama penulis di dan DC. Dan crossovernya tuh DC sama Marvel tuh udah beberapa kali ya. Iya, sebelumnya juga. Sebelumnya udah pernah. Dan itu tadi maksudnya secara kayak contoh lain adalah ilustratornya banyak yang sama juga kan. Betul. Ya karena ya dia ilustrator menggambar karakter itu kan ya orangnya ya pasti nyari yang terbaik dan memang industri ini dipegang mereka. Contoh gitu. lainnya misalkan kan tadi kita ngambil contoh kalau karakter Marvel banyak yang terinspirasi dari karakter DC karena memang DC di luar. Mungkin kalau kebalikannya DC mengenai Marvel. DCU aja kan direkturnya CEO-nya James Gunn. Itu ngambilnya dari mana? Dari Guardian of the Galaxy kan, Marvel. Maksudnya ya udahlah, itu bukti adalah kita tuh temenan aja, kita tuh take it easy, kita tuh saling menginspirasi aja. Dan ya kenapa sih pada berantem gitu? Fansnya tuh maksudnya ya gimana ya? Memang istilahnya mungkin bisa dibilang rivalries, tapi ya udahlah. Jangan sampai toxic gitu lah. Jangan sampai toxic dan ya nikmati aja lah maksudnya. Mungkin saat orang mengkomparasi jadi kayak pasti ada lah orang mengkomparasi, tapi jangan didiskreditkan gitu lah salah satunya. Iya, soalnya kayaknya memang sudah terlalu debatnya tuh sekarang sudah toxic gitu lah. Sampai kayak replyan di TikTok beberapa kali cuman bahas jadi nyerang personal apa kayak ngapain sih gitu. Ini cuman bahas karakter komik aja loh. Gitu. Iya. Jadi kayak debat yang tidak perlu gitu ya. Betul. Oke, lanjut Pak. Ini udah berapa nih? Udah 1, 2, kita bikin 5 aja ya. Baru 4. Oke, masih banyak loh. Ini setengah. Oke, next statement. Kebanyakan hero DC lebih kuat dari hero Marvel. Kebanyakan kan? 1, 2, 3, iya. Iya. Kalau kebanyakan iya. Emang ini kayaknya bisa dicek aja sih, maksudnya. Contohnya misalkan gini deh. Mungkin gue betulin kalimatnya, maksudnya lebih banyak karakter Marvel dan DC yang terkenal itu kalau di compare kekuatan karakter DC. Sebenarnya kalau mau nyari yang uncommon tuh bisa aja, tapi maksudnya yang commonnya aja, yang terkenalnya gitu. Iya, misalkan paling gampang gini nih ngambil contoh. Ya bandingin Avengers sama bandingin Avengers sama Justice League aja in terms of power tuh kan beda ya. Kayak Justice League tuh nggak ada yang manusia biasa, cuma Batman. Dan kalau Avengers manusianya aja ada dua. Sama paling Iron Man kan manusia dengan teknologi. Tapi kan limit gitu, terbatas loh. Dan kan Captain America, Steve Rogers kan cuman manusia dikasih superpower dikit gitu loh. Nggak dikit sih, tapi ya. Iya, maksudnya tapi bandingin power misalkan Justice League, Superman, Aquaman, Wonder Woman, udah in terms of power tuh udah lebih jauh. Ini tuh ya udahlah, jangan gue nggak usah didebatin nggak sih. Dan maksudnya gue sangat tidak suka orang yang Avengers mah diaduin sama Justice League pasti kalah. Ya emang harus selalu diaduin ya. Iya, dan kayak ya udah kayak bocil banget kayak lebih kuat, ya udah itu tidak membuat mereka jadi lebih less baik, interesting gitu. Gitu sih. Tipikal bocil, maunya diaduin. Maunya yang paling kuat. Iya. Oke. Lanjut. Terus ini ya. Udah. Iya. Udah. Oke. Wah, ini menarik nih. Oke. Statementnya adalah trilogi The Dark Knight adalah trilogi superhero terbaik sepanjang masa. Ini hingga saat ini ya berarti. All time ya. Oke. 1, 2, 3. Aduh, ini sama lagi. Kita baru debat beda 1. Iya nih, kita kebanyakan yang sama nih. Cuman mungkin gue ada ini sedikit. Kan karena statementnya adalah sampai saat ini kan. Ya. Gue masih megang dia sampai saat ini. Mungkin agak biar beda dikit ya. Karena gue nungguin triloginya Spider-Verse kelar. Kalau itu bisa, menurut gue misalkan bagus juga, mungkin itu bisa lebih. Gue bisa menobatkan itu sebagai trilogi terbagus. Oke. Karena gue ngelihat, kalau gue sendiri, gue ngelihatnya kalau Batman The Dark Knight Trilogy
yang peaknya banget gue ngeliatnya Dark Knight. Yang kedua kan? Iya, dari Batman Begins sama The Dark Knight Rises ya Bagus lah. Cuman gue secara individual tuh gue biasa, maksudnya bukan, masih banyak yang jauh gue lebih suka. Tapi in terms of trilogi, gue kenapa mengaku itu sebagai trilogi itu adalah in terms of trilogi tuh ceritanya komplit aja ya di 3 film ini. Sangat melengkapi gitu nggak sih? Iya, tambahan dari gue adalah ya kenapa menurut gue istilahnya trilogi Dark Knight ini adalah trilogi ya sampai saat ini lah ya terbaik, karena itu tadi ceritanya komplit dan secara trilogi itu paling pas menurut gua. Jadi kayak ya mungkin kita sering bahas ini Val, kayak trilogi Dark Knight pas Batman Begins itu adalah great origin story, Dark Knight adalah adalah Batman's worst enemies atau arch nemesis lah, greatest battle lah. Dan di Dark Knight Rises itu adalah Batman's legacy gitu lah. Ah ya, benar. Ya, makanya kita nganggapnya in terms of story komplit ya. Mungkin kalau bahas is Batman itu the best Batman tuh ya belum tentu juga. Tapi maksudnya istilahnya karakter Batman-nya Christian Bale tuh adalah Batman terbaik ya belum tentu juga. Maksudnya open to discussion. Tapi menurut kita secara trilogi film in terms of cerita aja, ya itu perfect aja. Makanya kita bisa setuju dengan statement ini. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Ini ke-7 ya? Ke-6. Ke-7. Oke. Bentar. Hitungin aja dah. 2, 3, 4, 5, 6 ya betul. 7. Oke. Dick Grayson adalah versi terbaik Robin. Bentar nih gue mikir dulu. Bingung lagi. Oke. Kalau gue tahu jawaban lo apa sih? Iya. Oke. 1, 2, 3. Anjir, kok bisa disagree Val? Ini kan makanya Bil, ini adalah ngomongin dalam Robin apa sebagai whole karakter? Sebagai ini gue jelasin dulu ya. Gue kenapa bisa disagree karena menurut gue dari statementnya itu kan ya, kalau sebagai Robinnya menurut gue sih yang paling bagus secara jadi Robinnya itu Tim Drake. Malah menurut gue Tim Drake itu paling least favorite lah. Mungkin dia kalau gue secara mungkin menarik tuh paling nggak menarik ya. Cuma menurut gue dia sebagai untuk role Robin itu menurut gue paling pas sih Robin, karena sidekick dan gimana ya, dia itu gimana gue jelasinnya ya, kayak gue ngeliatnya dia paling smart aja sih di antara yang Robin yang lain. Tapi gue juga suka sebenarnya sama Dick Grayson. Cuman dia itu bagusnya sebagai menurut gue pas udah jadi Nightwing. Oke. Ini menurut gue mendefend kali itu tadi. Dick Grayson menurut gue adalah best Robin. Ya menurut gue itu adalah karena mungkin kalau tadi ya menurut lo sebagai karakter Robinnya, kalau gue sih melihatnya sebagai karakter, ya maksudnya sebagai whole karakternya ya. Menurut gue adalah, menurut gue Dick Grayson itu adalah salah satu karakter terbaik lah yang pernah memegang mantle Robin. Bahkan ya setelah dia itu kan dia jadi Nightwing. Dan ya karena menurut gue itu kan kayaknya Batman juga pernah bilang deh, kalau nggak salah gue lupa di komik apa istilahnya, menurut siapa, kok gue lupa sih, Bruce Wayne, itu adalah kalaupun ada orang lain yang gue akan tunjuk jadi Batman itu adalah Dick Grayson. Karena itu maksudnya makanya itu kembali ke statusnya paling bagus sebagai Robin, paling karakter paling bagus. Oke, ya mungkin ya ambigunya di situ aja. Tapi ya in defense gue adalah itu tadi, Dick Grayson tuh kayak, tapi kalau istilahnya bahkan dia itu seorang yang kayak Bruce Wayne tapi lebih baik kalau menurut gue. Iya sih, gue setuju. In terms karakter gue jauh lebih suka Nightwing dibandingkan Batman, karena dia masih punya kehidupan sebagai Dick Grayson-nya gitu. Kalau Batman kan only focus on mission ya, nggak punya kehidupan pribadi ya. Cuman kalau gue Robin favorit gue, nggak tahu kenapa Red Hood ya, si baca lagi Jason Todd. Karena paling beda aja sih.
Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini berarti nomor 9 dong ya? Enggak, Delapan. 8. Kan tadi mulainya lu duluan ya? Iya. Oh iya benar. Ini abis ini terakhir nih lu berarti. Oke. Statementnya adalah jika dilanjutkan, Snyderverse DC akan melampaui Marvel Cinematic Universe. Oke. Wah, gile. Aduh. Oke. 1, 2, 3. Gue tetap disagree sih. Gue tetap disagree karena kembali lagi ke statementnya. Kalau gue sih balik lagi, dilanjutinnya kemana dulu? Iya nggak sih? Karena juga sebenarnya ini kan belum tahu dia mau melanjutkan kemana, dan maksudnya kan kalau Marvel tuh lebih ngembanginnya tuh jelas, kayak kan dari planningnya aja kan MCU tuh ada phase-nya, phase 1, phase 2, phase 3 jelas gitu loh. Betul. Orang tuh tahu. Nah kalau Snyderverse sih mohon maaf aja kayak nggak ada tuh gitunya. Iya, dan mungkin ya gue ngerti banyak nanti yang lu mah fanboy Marvel gitu-gitu. Gue nganggapnya gini aja sih, kayak oke, misalkan kita nonton Justice League Snyder Cut sampai di film itu terus ceritanya dilanjutin lah. Kan memang dulu sempat ada teorinya tuh Justice League mau dibuat 3 trilogi lah film Justice League-nya. Dan ya dulu leak-nya udah kayaknya gue pernah sempet baca leak Saudi gitu mau gimana kayak ya bagus sih, keren sih. Tapi kalau gue ya meskipun udah ada, kalau in terms of franchise ujung-ujungnya gue tetap pilih Marvel sih. Karena ya secara koleksi film aja maksudnya ceritanya jauh lebih panjang dan lebih macam-macam karakter yang diceritain. Jumlah karakternya lebih banyak. Iya. Jumlah filmnya lebih banyak. Karakter yang diceritain, peristiwanya juga jadinya kan eventnya banyak gitu loh. Phase 1 musuhnya siapa udah jelas, Phase 2 musuhnya siapa gitu, Phase 3 gitu kan kayak sampai terus kan sampai Endgame sekarang masih dilanjutin. Maksudnya in terms of koleksi cerita tuh jadi kayak lebih kan lu bilang kan tadi kalimatnya adalah lebih besar. Nah dari jumlah film akan melampaui ya istilahnya, dari jumlah film aja kalah gitu loh. Iya, dan ya sebenarnya kembali lagi ke statementnya agak ambigu. Ya kan dilanjutinnya gimana dulu ya nggak sih? Iya betul. Mungkin kalau kalimatnya dibikin punya potensi untuk melampaui, iya. Tapi tergantung ngelanjutinnya kemana. Betul. Oke, seru nih. Ini berarti gue terakhir ya? Iya sih ya. Atau mau tambah satu lagi? Boleh aja sih. Gitu. Oke. Serah. Oke, ini juga unik juga nih. Batman dari film-film animasi DC lebih bagus daripada versi live actionnya. Ini sebenarnya kita bermain dengan kata-kata aja dengan Feather ya. Kan iya nggak sih? Oke. Tar mikir lo. Oke, ya. Boleh ya. Tuh, 2, 3. Sama lagi. Gue pikir lu bakal agree malah. Mungkin gini kali ya. Mau lu dulu? Oke, gue dulu deh. Menurut gue kan di sini kalimatnya adalah Batman dari film animasi lebih bagus. Kalau menurut gue sih lebih bagus tuh ya kan sebenarnya kan lebih bagus tuh relatif. Kalau menurut gue sih enggak, karena versi live actionnya juga ya gue lebih banyak terpapar versi live actionnya sih jujur. Kayak animasinya iya tapi nggak sebanyak itu. Kayak mungkin gue nonton yang di Universe Batman yang baru tuh animasi apa sih gue lupa lagi, yang Justice League Dark yang itu tuh nama universe-nya itu apa sih? DC Animated Universe. Iya, DC Animated Universe kan gue cukup ngikutin. Terus ya dulu pernah ada seri animasinya Justice League, itu kan juga ada namanya. Ya nggak sebanyak itu juga sih, dan ya menurut gue sih memang yang animasinya bagus, tapi yang live action ini juga ya mungkin paling terkenal Michael Keaton sebagai Batman, terus juga Christian Bale, Ben Affleck, dan yang terakhir Robert Pattinson itu menurut gue ya bagus juga gitu loh. Portrayal Batman-nya tuh unik masing-masing dan punya
ciri khas masing-masing gitu. Mungkin yang agak kurang di George Clooney kali ya, tapi Iya. kalau ya itu tadi apa Kan namanya? sebenarnya kan sebenarnya gue disagree juga ya. Karena kembali lagi kalimatnya adalah karena lebih bagus. Itu masih sangat maksudnya di luar itu preferensi masing-masing. Kalau buat gue pribadi itu kayak masih susah lah, masih bingung juga gue. Cuman kalau statementnya diganti, Batman dari film-film animasi DC jauh lebih comic accurate dibandingkan live action. Iya, itu gue setuju. Karena kalau gue nonton animasi tuh, kalau jujur, gue dapat pemahaman tentang karakter Batman itu paling dapat ketika nonton animasi. Oh iya, karena kan memang Kayak tentang Batman tuh karakter hero yang seperti apa, dia stand for apa tuh gue dapet cek ketika udah nonton yang animasi. iya. Kalau itu sih kayaknya memang Kayak lo kalau mau lebih paham karakter Batman secara Karakter. utuh secara karakter kayaknya ya karena mungkin lebih pas nonton yang animasi karena ini lebih- kali sih karena kan dia itu adaptasi dari komik dan biasanya adaptasi dari komik itu kalau buat jadi animasi itu lebih Iya. apa ya lebih mudah. Makanya gue kayak kalau lu tujuannya adalah untuk lebih paham karakter Batman kayaknya emang bagusan animasi. Animasi. Gitu. Ya. Oke. Ini gimana nih? Kita mau nambah satu lagi. Soalnya seru juga nih ternyata. Boleh deh, satu lagi aja ya. Ya udah, ini berarti 12 nih statementnya. Ya. Oke. Wah, nih. Henry Cavill adalah casting Superman terbaik. Aduh, gila nih. Ini pas banget ya, filmnya kan mau tayang nih. Superman, di akhir-akhir lagi nih. Bisa jadi thumbnail nih, Val. Oke ya. Henry Cavill Superman terbaik. Henry Cavill Superman terbaik. 1, 2, 3. Waduh, gue pikir lu bakal agree ya. Enggak sih. Kalau gua sih banyak sama kita Val memang ya ternyata. Salah nih kayaknya. Tapi seru kayak gini. Iya, ngasih sudut pandang gitu. Iya. Kalau Lu menurut dulu deh. gua kenapa? Ini mungkin gua membela dulu kali ya. Sebenarnya kalau menurut gua Henry Cavill kayak sebagai Superman itu ya bukan yang terbaik, cuman menurut gua nomor 2 terbagus lah menurut gua saat ini. Dia itu adalah menurut gua perfect cast. Maksudnya dia castingnya pas, cuman dia tuh stuck di universe yang salah sih gua ngelihatnya. Ini oke. Jadi gue paham sih maksudnya. Mengcast dia tuh bagus, tapi Cuman dia diarahkan untuk cerita yang kurang pas dengan Superman menurut gua. dan ya mungkin kalau tahu historinya tuh gue jadi kayak malah kasihan sama Henry Cavill tuh maksudnya dia tuh untuk menceritakan karakter Superman itu nggak dikasih kesempatan lagi gitu Betul. loh. Kayak gue ngelihatnya si ini balik lagi jadi kayak Warner Bros dan Zack Snyder tuh terlalu obses untuk membuat Superman versi mereka sendiri. Iya nggak sih? Padahal kayaknya pernah ada juga statementnya Henry Cavill tuh dia tuh mau ngasih istilahnya kayak dia kan karena lebih kayak meriset dari komik-komik juga gitu ya, dan dia punya pandangan tersendiri untuk karakter Superman, tapi sayangnya yang nggak kejadian gitu loh. Maksudnya kayak kalau diinin aja, maksudnya masa film Man of Steel 2 kita nggak pernah dikasih sih gitu loh. Kayak Kayak Woman aja dapat 2, Aquaman aja dapat 2, masa ini enggak? Man of Steel loh, maksudnya karakter Superman, karakter yang salah satu andalannya ini gitu loh, andalannya DC gitu. Superhero paling terkenal juga Superman gak sih? Iya sih. Kalau gue mungkin tambahan ini ya, kalau buat gue meskipun aktornya tidak ada di era gue, cuman menurut gue Superman terbaik itu Christopher Reeve. Oh iya. Meskipun gue bukan besar di era aja film mereka, cuman gue juga nonton kan film Superman yang eranya dia, dan gue ngeliatnya memang penggambaran film Portrayal Superman tuh harus kayak gitu. harusnya memang Sorry, bukan harusnya sih, kayak yang Pasnya pas maksudnya semua pas ide dengan- awal dibikin iya, itu kayak betul. gitu. Dan memang secara film kalau banding Henry Cavill dia aja dapat 3 gitu loh, film Superman solo gitu. Maksudnya kan kayak wajar dong secara Mungkin portrayal kalau lebih lekat. statementnya diganti jadi Henry Cavill adalah casing Superman terunik, gua setuju mungkin. atau enggak terbaik era kita gitu, kayak di 2000-an gitu, oke lah gua Karena ya karakter portrayal Superman-nya, portrayal Clark Kent yang diperankan itu memang agak beda sih dari yang ide awalnya di komik gitu. betul. Makanya ini bagi yang belum nonton tuh nonton
Superman tuh jangan ya Man of Steel doang, risetnya lebih banyak. Jadi jangan cuma nonton satu karakter bilang ini terbaik nih, lihat yang lain juga. Oke, lanjut statement terakhir nih ya. Oke, ini juga salah satu cukup kontroversial juga adalah ini. Green Lantern terbaik bukanlah Hal Jordan. Oh, Bukanlah Hal Jordan. Satu, dua, tiga. Aduh, sama lagi Bil, kenapa kita sama terus? Karena kita sama kayaknya, Val. Oke. Menurut gua ya, kalau gua ini gua dulu bilang aja nih. Ya dulu deh. Favorit gua emang Green Lantern itu John Stewart. Oke, karena alasan pribadi sih. Pertama, gue ngeliat ini sih. Kalau lu tahu backgroundnya, ceritanya itu memang John Stewart itu memang dia US tentara Amerika. Cuma dia punya background arsitektur. Nah kan gue kuliahnya itu juga. Jadi kayak ternyata ada loh yang superhero dari background yang sama sama gue gitu. Makanya personal favorite aja gue. Oke. Nah kalau gue sih kan di sini tulisannya bukan terbaik karena ya memang Hal Jordan itu salah satu karakter, maksudnya Green Lantern paling populer lah, orang paling banyak tahu. Dan maksudnya kalau dibilang mungkin dia Green Lantern paling kuat, iya mungkin gue bisa bilang dari bumi ya. Nah, tapi kan di sini tulisannya terbaik ya, maksudnya secara in terms of karakter juga. Kalau menurut gue itu dia mungkin nomor 2 kali menurut gue. Yang terbaik menurut lo? Ini Kyle Rayner. Oh, kenapa tuh? Karena ya menurut gue ini sih dan di komiknya tuh ada juga, gue pernah baca ini sih, dia tuh saking baiknya tuh sampai kayak unlock kemampuan gitu yang kayak dia ini kalau nggak salah dia jadi White Lantern bener. Iya. Yang maksudnya kayak membuktikan nih kayak dia ini emang udah kayak gimana ya, gue menjelaskannya agak-agak susah sih soalnya kayak ya memang karena maksudnya tekadnya kuat, terus juga selfness-nya dia, jadi kayak dia tuh unlock kemampuan itu gitu menurut gua. Iya, cuman sayangnya Kyle Rayner itu baik portrayal di film dan di kartunnya juga jarang nggak sih? Iya, belum ada, banyak cuma di komik aja nggak sih? Oh, dan ini mungkin gue bilang Hal Jordan bukan yang terbaik karena di beberapa storyline ini sih Hal Jordan ini ada sisi jahatnya lah yang paling terkenal di Injustice. Dan ini kalau nonton yang animasi terakhir kan dia jadi Parallax. Benar. Jadi hostnya Parallax kan. Iya. Akhirnya dibunuh John Stewart. Iya, betul. Iya. John Stewart yang bunuh tapi Green Arrow. Oke deh nih. Oke nih, seru juga nih ya konten kayak gini nih. Kayaknya konten ini layak dilanjutkan terus nih paling kayak gini. Soalnya kita meskipun banyak yang samanya ya. Mungkin di next debate nggak sesama ini kali ya. Oke deh. Mungkin kita cukupkan episode kali ini. Mungkin kalian bisa kasih ide untuk tema agree disagree selanjutnya gitu kali ya. Oke deh. Sekian episode kali ini. Gue Vali. Gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.